Kembali di presisi utama pemirsa, acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Polri tahun 2024 menghadirkan diskusi panel yang membahas tentang pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya Polri guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun 3 narasumber yang mengisi diskusi panel tersebut diantaranya dari Wakalemdiklat Polri Irjen Eko Budi Sampurno yang mewakili Kalemdiklat Polri, Karo Jianstres SDM Polri Brigjen Pol Agus Sujadi Supraptono mewakili ASSDM Kapolri dan Karopal Slok Polri, Brigjen Pol Irman Sugema yang mewakili Aslok Kapolri. Dengan adanya acara Musrenbang 2024 ini, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum Anggaran atau Astrena Polri Irjen Pol Wahyu Hadiningrat berharap agar seluruh Polda jajaran bisa memperhatikan penggunaan anggaran Polri dengan tepat sasaran dan presisi. Anggaran Polri meningkat ini karena memang terhitung dari beban kinerja yang ada di tubuh Polri, di instansi Polri, dan tentunya kami berterima kasih ya atas kepercayaan pemerintah kepada Polri, dan ini kami pertanggungjawabkan implementasinya harus sampai kepada masyarakat sehingga feedbacknya nanti nilai penyerapan anggaran yang ada di Polri harus kita jaga tetap baik. Ini nanti nilai ini yang kemudian tahun depannya lagi itu bisa kita ajukan lagi anggaran yang mungkin bisa lebih naik lagi. Acara Musrenbang ini dilakukan setiap tahun, ya. Harapan kami di dalam acara Musrenbang ini, setelah acara Musrenbang ini, para jajaran satker-satker yang ada di wilayah ini bisa menggunakan anggarannya dengan presisi, ya. Tidak ada kesalahan. Memang di zero tolerance dari penggunaan anggaran, ya. Jadi nggak ada toleransi sedikit apapun, sekecil apapun untuk penggunaan anggaran. Semuanya harus presisi, tepat sasaran, prioritas, karena walaupun dilihat bahwa anggaran Polri itu besar dibandingkan dengan KL, itu peringkatnya ada 3 besar atau 2 besar gitu ya. Tetapi ini semua harus prioritas, ya. Jadi nggak bisa dilihat dari angkanya, tetapi dilihat juga bebannya. Pemirsa, peserta didik Sespimti Dikrek ke-33 meluncurkan buku tentang Kapolri kelima Jenderal Hugeng Iman Santoso dalam acara bertajuk Pitutur Hugeng Bertutur. Buku tersebut berjudul Hugeng, Moral Etika dan Jalan Hidup. Peluncuran buku itu digelar di Gedung Balai Budaya Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 10 Juli 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasespim Polri Irjen Prof. Krisnanda Dwi Laksana. Hadir juga perwakilan keluarga Jenderal Hugeng yaitu cucu Kapolri kelima Jenderal Hugeng Iman Santoso, Rama Hugeng, cicit Kapolri kelima Jenderal Hugeng Iman Santoso, Anantasena Rama Putra Hugeng. Dalam sambutannya, Ketua Senat Sespimti Dikrek ke-33 Kombes Kusumo Wahyu Bintoro berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi seluruh insan Bayangkara dimanapun berada, untuk dapat mewarisi ilmu-ilmu keteladanan yang selama ini telah beliau berikan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pameran barang-barang yang digunakan oleh Jenderal Hugeng. Barang-barang tersebut mulai dari seragam yang digunakan, sepeda, dokumentasi rekaman suara, dan barang pribadi lainnya. Para hadirin tampak berkeliling melihat barang-barang tersebut. Hari ini Angkatan ke-33 Sespimti juga membuat legacy. Mereka membuat suatu kumpulan buku, Moral, Etika, dan Jalan Hidup. Ini merupakan suatu hal yang membanggakan bagi saya bahwa para serdik ini pun dengan tulus hati menuliskan pikiran, perkataan, atau perbuatannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang menjadi legacy, menjadi keabadian. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan pembekalan kepada para calon perwira remaja TNI Polri tahun 2024. Acara ini turut dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri dan Mabes TNI.
Dilaksanakan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, prosesi pembekalan ini diikuti oleh 906 calon perwira remaja TNI Polri dan juga turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Adapun beberapa tokoh penting yang turut hadir dalam pembekalan calon perwira remaja TNI Polri tahun 2024 antara lain Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Doviri, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, beserta jajaran PJU Mabes Polri dan Mabes TNI lainnya. 906 perwira yang mengikuti pembekalan ini terbagi dalam 417 orang dari TNI AD, 129 orang dari TNI AL, 113 dari TNI AU, dan 249 orang dari Polri. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penghargaan kepada Kapolres dari Polda Jajaran karena dianggap berprestasi serta memberikan inovasi terhadap pelayanan masyarakat. Acara ini turut dihadiri oleh Menpan RB, Erik Armundito, dan Kapolri. Menanggapi hal tersebut, Kapolres yang menerima penghargaan dari Menpan RB memberikan respon positif. Dan berikut statement dari Kapolres yang menerima penghargaan. Polres Indramayu mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri karena dari hasil pemantauan dan evaluasi pelanggaran publik secara institusional yang ada di Polri, kita bisa dinyatakan mendapatkan pelayanan prima kategori A dengan beberapa Polres lainnya. Tentunya ini menjadi sebuah motivasi buat kami dan jajaran kami untuk bekerja lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ini juga berdampak luas kepada masyarakat yang menerima pelayanan publik dari kami. Penghargaan yang diterima yaitu kami mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri terkait dengan kualitas pelayanan prima kategori A. Jadi alhamdulillah tentunya kami dari jajaran Polres Jembrana berbangga dan ini merupakan momentum untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat lebih baik ke depannya. Kami sadar bahwa kami juga belum sempurna, di mana masih ada kekurangan, tetapi kami tahu dari kekurangan itulah kami selalu melakukan evaluasi dan intinya harapan masyarakat terkait dengan pelayanan Polri tentunya makin prima ke depannya. Penghargaan yang kami dapat untuk Polres Wakatobi itu terkait dengan pelayanan prima yang dilakukan oleh Polres Wakatobi. Dalam hal ini keberhasilan kami dalam mendapatkan penghargaan ini peran serta besar dari seluruh anggota dan juga dukungan dari Bapak Kapolda maupun Bapak Wakapolda serta PJU dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Polres Wakatobi. Apapun kekurangan kami berubah maksimal supaya masyarakat dalam hal membutuhkan pelayanan kepada kepolisian tetap kami penuhi. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan ruas tol Cimanggis Cibitung di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa lalu. Jalan tol sepanjang 26,18 km yang dibangun dengan total investasi sebesar 10,6 triliun rupiah ini merupakan bagian dari jalan tol Jakarta Outer Ring Road 2 yang melengkapi jaringan jalan bebas hambatan di kawasan Jabodetabek. Menurut Wapres, peresmian jalan tol Cimanggis Cibitung ini merupakan salah satu komitmen pemerintah menciptakan konektivitas nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perluasan pemerataan pembangunan. Keberadaan jalan tol Cimanggis Cibitung disebut mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dari Cimanggis ke Cibitung menjadi sekitar 30 hingga 45 menit dari sebelumnya yang mencapai 2 jam melalui jalan arteri. Lebih lanjut, Ma'ruf memberikan 3 pesan strategis agar jalan tol Cimanggis Cibitung dapat menyumbang pembangunan ekonomi kawasan dan nasional. Pertama, Wapres ingin keberadaan jalan tol Cimanggis Cibitung dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Ma'ruf juga menekankan pentingnya implementasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pembangunan jalan tol. Mempermudah konektivitas, aksesnya supaya lebih gampang, bisa mengakses kepada tempat pertumbuhan ekonomi, pertanian juga, kemudian wisata juga, dan kita harapkan akan bisa mendorong perekonomian masyarakat, membangun kesejahteraan masyarakat, dan juga ada
jarak tempuhnya yang tadinya sebelum ada sebelum ada tol ini 1 sampai 1,5 jam, sekarang bisa hanya 30 menit sampai 45 menit. Beralih ke informasi lain, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Manggarai, Jakarta Selatan. Ya, baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Manggarai, Jakarta Timur, di mana untuk lalu lintas pada sore hari ini yang mulai masukinya jam pulang perkantoran dapat saya gambarkan secara umum masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, terutama untuk lalu lintas dari arah Salemba atau dari arah Pramuka yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun menuju ke arah Sudirman dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat. Ditambah lagi adanya perlambatan kecepatan imbas masih berlangsungnya pekerjaan jalan di sana, yang dimana tadinya ada 3 lajur menjadi hanya 2 lajur yang dapat dilintasi, agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Tebet atau dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Salemba ataupun menuju ke arah Pramuka maupun yang akan berbelok menuju ke arah Sudirman dalam keadaan ramai lancar, terdapat hambatan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk lalu lintas dari arah Kuningan atau dari arah Sudirman maupun Tugu Tani yang akan menuju ke arah Tebet ataupun Pancoran dalam keadaan relatif lancar. Antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan memang terjadi, namun hanya terjadi menjelang traffic light dengan antrian kendaraan berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami informasikan bagi Anda para pengendara yang akan menuju ke arah Sudirman, Kuningan, dan juga menuju ke arah Pancoran, penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti masih akan terus diterapkan, di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu juga mengingat curah hujan belakangan ini terkhususnya di DKI Jakarta cukup tinggi, kami himbau kepada Anda para pengendara sepeda motor saat turun hujan agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass, karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1505669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Manggarai, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, Akila Nadia Safwa yang merupakan putri dari Ibda Ahmad Nur Hadi, personel Polri yang terkena ledakan bom Surabaya, lulus seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang kedua tahun anggaran 2024. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, selamat. Terima kasih Bapak atas pengorbanannya, atas doanya selama ini Bapak. Semangat. Alhamdulillah enggak Bapak.